Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, saluran darurat di Amerika Serikat menerima panggilan darurat dari seorang wanita dari Slaughter, Louisiana, Sheila Fletcher, umur 64 tahun, di mana dia mengklaim bahwa putrinya yang bernama Laci, umur 36 tahun, ditemukan tewas. Menindaklanjuti pemanggilan tersebut, polisi langsung bergegas ke lokasi kejadian dengan Sheila dan suaminya yang dikenal dengan nama Clay, umur 64 tahun, sudah siap memberikan bukti. Menurut Clay dan Sheila, mereka berdua baru saja kembali dari seminggu sebelum menemukan mayat Laci yang juga anak tunggal mereka telah meninggal. Polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan mayat Laci terkubur di sofa yang terletak di ruang tamu bersama dengan bau kotoran. Tubuh Laci ternyata dalam kondisi yang mengenaskan. Seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran, bintik-bintik merah, dan bekas gigitan serangga. Mata Laci melebar, mulutnya terbuka lebar. Pada saat penemuan tubuh Laci, beratnya hanya 43 kg. Berdasarkan laporan forensik, kematian Laci disebabkan beberapa hal seperti malnutrisi, kelaparan, leukemia, dan infeksi tulang. Dia diyakini telah meninggal beberapa jam sebelum tubuhnya ditemukan. Fakta yang paling mengejutkan adalah Laci telah ditinggalkan di sofa selama 12 tahun. Berulang 12 tahun. Artinya Laci tidak pernah beranjak dari sofa. Menurut Clay dan Sheila, Laci diduga menderita sejenis sindrom yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Hanya saja rekam medis Laci belum diperoleh polisi untuk membuktikan hal tersebut. Namun Laci adalah pasien dengan autisme dan gangguan kecemasan. Setelah ini Clay dan Sheila diinterogasi lebih lanjut. Menurut Sheila, dia dan suaminya sering membersihkan dan memberikan makan Laci. Putri mereka menolak meninggalkan area ruang tamu karena gangguan kecemasan. Jadi sofa memang menjadi tempat bagi Laci untuk buang air kecil dan besar. Sementara itu, Clay dan Sheila tidak pernah membawa Laci ke dokter karena dikatakan tidak pernah mengeluh sakit. Pernyataan Clay dan Sheila sulit dipercaya oleh banyak orang. Laci diyakini telah menjadi korban pengabaian dengan cara yang begitu kejam. Pada tahun 2010, Clay dan Sheila bertemu dengan seorang dokter untuk membahas penyakit Laci. Mendengar hal itu, dokter telah meminta pasangan itu untuk membawa Laci sekali untuk tujuan diagnosis. Namun Clay dan Sheila tidak pernah melakukannya. Dr. Bickham selaku petugas koroner dalam kasus memilukan ini menjelaskan bahwa kematian Laci adalah kasus kriminal yang paling tidak manusiawi yang pernah dilihatnya. Bahkan Dr. Bickham juga menangis dan tidak nafsu makan selama seminggu setelah mengotopsi tubuh Laci. Mendengar kabar kematian Laci, banyak kenalan Clay dan Sheila yang kaget karena mereka bahkan tidak menyangka pasangan itu benar-benar memiliki anak. Beberapa dari mereka bahkan maju untuk mengatakan bahwa dia tidak melihat Laci selama 15 tahun. Ketika Laci berusia 14 tahun, dia digambarkan sebagai orang yang periang. Clay dan Sheila harus mengirim Laci ke sekolah di rumah setelah perilakunya menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Satu hal yang perlu diketahui, Clay dan Sheila bukanlah fanatik. Clay adalah karyawan organisasi amal, sementara Sheila bekerja untuk sebuah partai politik di kota mereka. Clay dan Sheila secara resmi ditangkap pada awal April sebelum mereka berdua dibebaskan dengan jaminan masing-masing $300.000. Keduanya telah menerima dakwaan pembunuhan tingkat 2. Hingga saat ini masih belum pasti tentang tanggal persidangan mereka akan dimulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.